Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Hah? Ngantuk ini bapak ini. Salah. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Ini yang baru betul. Ya, oh, kata Bapak. Sekarang viral di TikTok, di sosial media, Ketua DPRD Wonosobo tak hafal Pancasila. Kalian bisa cari yang judulnya Ketua DPRD Wonosobo tak hafal Pancasila. Jadi Ketua DPRD ini sedang menyampaikan urutan Pancasila itu di depan para pendemo. Urutan yang pertama dia sebutkan ketuhanan yang Maha Esa, dan urutan yang kedua dia sebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang seharusnya yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul. Jadi teman-teman, kualitas kecerdasan, kualitas kejujuran menjadi seorang DPR itu harus benar-benar diperhatikan. Bukan menjadikan seorang DPR itu hanya sebatas dia banyak pengikutnya. Dan rakyat juga memilih DPR itu bukan hanya sebatas dia itu terkenal saja. Itu tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya sekedar dikasih sembako saja, dikasih serangan pajar berupa uang saja, bukan. Tetapi lihatlah kinerja dan kualitas kejujurannya. Itulah yang layak menjadi DPR, bagaimana dia mewakili rakyat. Betul. Seharusnya yang menjadi DPR itu adalah yang sehari-hari berkecimpung dengan rakyat, yang sehari-hari tahu keadaan rakyatnya. Benar ini. Yang seharusnya yang seperti itu. Bukan yang menjadi DPR itu adalah yang gayanya flexing-flexingan, memamerkan rumah mewah, mobil mewah, memamerkan pendapatannya, memamerkan tunjangannya. Untuk apa pamer-pamer yang seperti itu kalau yaitu digajinya itu dari pajak? Betul. Dan satu lagi, kesalahan besar DPR yang ada di kita itu lebih nurut kepada ketua partai dibandingkan yaitulah kepada rakyat. Lebih nurut kepada ketua partai sekali lagi dibandingkan kepada rakyat. Padahal mereka dalam visi misinya adalah sebagai wakil rakyat. Bagaimana negara kita akan maju kalau hal-hal yang seperti ini tidak ada perubahan, tidak ada reformasi dari pemikir-pemikir pada DPR ini. Pak, kalau Bapak nggak hafal Pancasila, lebih baik mundur Pak ya dari jabatan sebagai Ketua DPRD. Ya jadi anggota saja. Kalau perlu nggak usah jadi anggota. Kira-kira Bapak ijazahnya apa ya? Bapak kalau memang kesatria, mundur Pak. Mundur, karena pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau Bapak nggak bisa memberi contoh yang baik, aduh, dah, bahaya. Mundur Pak ya. Sila kedua dan kelima Pancasila itu paling sering dilupakan ya Pak ya. Pak, saya kasih tahu ya, Pancasila sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Lagi pula saya bingung Pak, kok orang-orang kayak Bapak yang tidak hafal Pancasila kok bisa jadi pejabat negara, kok bisa jadi DPRD, bahkan kok bisa jadi ketua DPRD. Bapak malu nggak sih Pak disorakin sama banyak orang kayak gitu Pak? Harusnya sih malu. Jujur deh, malu nggak? Maksud saya gini loh Pak, mungkin bisa aja karena Bapak grogi, jadinya Bapak salah menyebutkan Pancasila. Cuma maksudnya gini Pak, kalau orang grogi itu biasanya orang itu grogi mengucapkan sesuatu hal yang baru mereka pelajari atau mereka
grogi mengucapkan sesuatu hal yang belum mereka kuasai, atau mereka grogi terhadap hal-hal baru gitu loh Pak. Sedangkan Pancasila ini kan bukan hal baru dong dalam hidup Bapak. Bapak aja umurnya udah berapa kali lipatnya umur saya Pak. Maksud saya, masa iya Bapak masih grogi untuk mengucapkan Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi saya ada yang belibet Pak, tapi nggak salah. Itu baru dites Pancasila Pak. Coba kalau Bapak dites lagunya W.R. Supratman Pak, kalau Bapak dites lagu Indonesia Pusaka, Tanah Air Beta, dan yang lain-lain Pak, Mengheningkan Cipta, dan yang lain-lain Pak, bisa jadi mungkin juga Bapak tidak hafal. Bapak ini sebagai anggota pemerintahan, sebagai ketua DPRD gitu ya Pak ya, Bapak tahu nggak fungsi dari Pancasila itu sendiri Pak? Pancasila itu adalah dasar negara kita. Pancasila itu adalah kepribadian bangsa. Gua nggak heran deh kalau nilai-nilai Pancasila, dasar-dasar Pancasila itu sering tidak diterapkan oleh para pejabat kita atau para pemerintahan kita. Lah, landasan negaranya aja, cerminan bangsa-bangsanya aja, itu dilupakan gitu loh. Kayak kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila yang menurut gua paling sering dilupakan dan paling sering tidak diterapkan oleh pejabat-pejabat atau pemerintahan kita. Betul. Lihat aja, Pancasilanya aja lupa. Nih, coba deh yang kayak gini-gini. Bisa nggak sih kalau mau jadi anggota DPR atau mau jadi anggota DPRD, itu ada tesnya dulu gitu. Ada kayak tes CPNS dan tes BUMN, tes P3K dan segala macamnya itu. Ini loh dasar. Ini loh Pancasila cuma 5. Nggak disuruh ngapalin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya bla 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 bla. Nggak disuruh ngapalin yang lain-lain. Nggak disuruh ngapalin dasar Dharma Pramuka. Nggak disuruh ngapalin yang sulit-sulit. Ini loh dasar. Ini loh Pancasila. Udah deh. Heran deh gue deh kalau yang begini-begini deh. Heran deh gue. Ini udah 2025 ya. Ini udah masuk periode baru ya. Udah masuk era baru gitu. Udah masuk era pemimpin yang baru gitu. Tetep aja begini-begini juga kata gue. Ya elah. Anak TK aja hafal Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, astagfirullah, mau ketawa takut dosa. Jangan pernah memilih orang yang tidak mencintai Pancasila. Orang yang tidak mencintai Pancasila adalah orang yang bukan Indonesia asli. Karena itu saya ingin catat, pilihlah pemimpin Indonesia asli. Jangan memilih pemimpin Indonesia yang tidak asli. Pemimpin Indonesia asli apa? Pemimpin yang benar-benar merekatkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang asli. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Ini parah nih. Astagfirullah, Pak. Wakil rakyat kita, momen ketika anggota DPRD ketahuan gak hafal Pancasila. Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Salah lagi Pak. Astagfirullah. DPRD mana ini? Parah sih. Malu sih ini pasti sih. Sampai sujud. Masih berketawa loh bapak itu. Pancasila. Ini juga nggak hafal. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Polisi loh ini. Persatuan Indonesia. Kemanusiaan. Salah Pak. Astagfirullah, ya Allah. Ulangi. Ulangi pula Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia. yang dipimpin oleh hikmat Loh. Ada lagi nih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
ini. Rakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan adalah perwakilan dan rakyatan. Kalah sama anak SD ya bapak-bapak DPR ini ya. Entah ini calon DPR atau DPR lah ya yang di sini nih. Ini bapak-bapak ini mau jadi aparatur negara tapi kayak gini nih kerjanya. Pancasila aja nggak hafal nih. Jadi mau dibawa kemana negara Indonesia ini guys?